bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Tidak ada yang tidak sehat kan? Semua semangat untuk belajar kan nak? Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Oke, sebelum ke situ, kalian pernah melihat wajah ini kan? Bagaimana wajah ini? Pernah kalian lihat kan? Oke, sebelum kita masuk ke mata pelajaran, ya, Miss perkenalan dulu sama kalian ya nak. Nama Miss Tuti Renova Habiahan. Nanti kalau jumpa di mana-mana ataupun kalau di sekolah, panggil saja Miss Habiahan, ya, Miss Habiahan. Jangan lupa ya nak. Sebelum memulai proses belajar, marilah kita mendengarkan lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan isi renungan di pagi hari ini. Bisa kamu buka kitab sucimu? Kitab sucimu kamu persiapkan, kamu ambil dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Begini bunyinya. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang ku kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudaranya itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa perintah-perintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, sesudah kita mendengarkan Injil, marilah kita berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur berkat penyertaan-Mu mulai tadi malam hingga di pagi hari ini.
kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman kami, dimanapun dan dengan siapapun. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain, kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Juru Selamat kami sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas dengan tema Aku Citra Allah yang Unik. Melalui topik ini, peserta didik diharapkan mampu. Ada 6. Yang pertama, mengerti makna citra. Yang kedua, mengenali keunikan diri sendiri. Yang ketiga, menyadari sikap terhadap keunikan diri dan dampaknya terhadap tindakan. Keempat, menyadari dirinya adalah citra Allah berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yang kelima, merefleksikan sifat Allah dalam dirinya. Yang keenam, membuat doa sebagai ungkapan syukur karena diciptakan secitra dengan Allah. Dari judul yang kita dengar tadi, kita dapat menemukan dua kata kunci. Yang pertama, kunci yang pertama adalah citra, dan yang kedua unik. Anak-anak Miss sekalian, apa itu citra dan apa itu unik? Kalau kita cari tahu di Kamus Bahasa Indonesia, citra artinya rupa, gambar, atau gambaran. Sedangkan unik adalah tersendiri, khusus, lain daripada yang lain. Tidak ada persamaannya dengan yang lain. Baik, untuk memahami makna dua kata tersebut dan lebih mendalam lagi, marilah kita lihat apa yang akan dibahas di mata pelajaran ini. Anak-anak sekalian, ada sebuah pepatah sering kita dengar. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya adalah anak tidak jauh dari orang tuanya. Anak-anak adalah citra orang tuanya, gambaran orang tuanya. Ada kemiripan antara anak dengan orang tuanya, entah itu fisik atau sifat. Nah, sekarang cobalah kamu ingat apa yang ada dalam dirimu kemiripan dengan kedua orang tuamu. Anak-anakku sekalian, walaupun ada kemiripan antara orang tua dan anak, setiap orang memiliki keunikan tersendiri, baik secara fisik, sifat, maupun bakat. Unik adalah hal yang membedakan dirimu dengan orang lain. Unik juga merupakan ciri khas tersendiri, sehingga hanya kamu sendiri yang memilikinya. Anak-anak sekalian, kamu sudah mendengar penjelasan tadi dari citra dan unik. Walaupun kamu mirip dengan seseorang, termasuk orang tuamu, dalam hal apapun, kamu tetap dikatakan khas. Tidak ada duanya. Kamu mungkin mirip dengan orang lain, tetapi tidak boleh disamakan dengan mereka. Bersyukurlah anak-anakku sekalian, karena punya kemiripan dengan orang lain. Tapi, banggalah punya keunikan yang membuatmu berbeda dari mereka. Manusia adalah citra Allah. Ungkapan ini bermakna
bahwa ada kemiripan Allah dengan manusia, tapi sekaligus mau menyatakan bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Bagaimana memahaminya? Miss akan memberikan sebuah contoh. Contohnya begini anak-anak. Ketika Miss bercermin, Miss akan melihat sosok Miss sendiri di cermin. Tetapi sosok yang ada di dalam cermin itu bukan Miss, tetapi itu adalah gambaran diri dari Miss. Anak-anak sekalian, jika anak disebut sebagai gambaran orang tua, maka anak mencerminkan orang tuanya. Tetapi anak itu bukan orang tuanya. Tetapi perilaku anak dapat mempengaruhi orang untuk memberikan penilaian kepada orang tuanya. Baiklah anak-anak, dasar kita mengatakan bahwa manusia citra Allah adalah, kita lihat dari kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sekarang kamu buka dulu kitab sucimu nak. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Baiklah, sama-sama kita melihat bahwa dalam teks kitab suci itu dikatakan begini bunyinya nak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anak-anak sekalian, setelah kamu mendengar isi teks kitab suci yang Miss bacakan tadi, ada makna yang terkandung dalam teks kitab suci tersebut yang memberi kita kesadaran bahwa kelahiran kita dikehendaki oleh Allah. Keberadaan kita bukan kebetulan, melainkan direncanakan dan dirancang oleh Allah. Bahkan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun perlu dipahami kesegambaran manusia dengan Allah bukan dalam hal fisik, melainkan sifat, hati nurani, kehendak dan akal budi. Nah, apakah kamu merasakan kelahiranmu sesuai dengan kehendak Allah? Bisa anak-anak Miss sekalian bisa renungkan dalam dirimu sendiri. Apakah kamu senang dengan dirimu? Atau kamu kurang senang dengan dirimu sendiri? Bisa kamu renungkan sendiri. Baiklah anak-anak, manusia yang diciptakan secitra dengan Allah itu ternyata berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain
tidak sama persis. Tiap-tiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Itu juga kehendak dari Allah. Allah menciptakan manusia demikian karena Allah mau sebagai manusia saling melengkapi satu dengan yang lain. Manusia diciptakan untuk berteman, bukan bermusuh. Untuk bekerja sama, saling menolong, saling berbagi, dan bukan untuk egois. Allah menciptakan manusia ke bumi karena Allah menghendaki manusia menghargai dirinya sendiri dan sesamanya. Keunikan tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain. Perbedaan ada untuk memperkaya dan memperindah. Nah, anak-anak Miss sekalian, dari seluruh ciptaan yang ada di seluruh bumi ini, hanya manusia satu-satunya lah yang disebut citra Allah. Inilah keistimewaan manusia dibandingkan dari ciptaan Allah lainnya. Ini jugalah yang membuat manusia itu memiliki martabat dan nilai diri yang luhur. Begitulah materi kita pada hari ini, ya anak-anak Miss sekalian. Bagaimana anak-anak Miss? Semua sudah paham kan tentang materi kita itu yang berjudul Aku Citra Allah yang Unik, ya. Jadi kalian di rumah semangat terus untuk belajar, semangat membantu orang tua, semangat mengerjakan tugas, dan harus tetap semangat. Oke? Jangan lupa juga kita harus bersyukur kepada Tuhan melalui kita harus rajin untuk berdoa. Kita harus selalu berdoa, mengucapkan syukur kepada Allah. Sampai di sinilah dulu. Minggu depan